Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai kepada video keempat untuk kebutuhan dasar eliminasi fekal, sub pokok bahasan, asuhan keperawatan. Baik, sebagai seorang perawat, ketika kita menjumpai pasien kita yang mengalami permasalahan atau mengalami gangguan pada pemenuhan kebutuhan eliminasi fekal, maka kita harus melakukan asuhan keperawatan. Anda mungkin sudah belajar tentang asuhan keperawatan, di mana proses asuhan keperawatan ada 5 tahapan. Yang pertama adalah pengkajian. Hal yang harus kita lakukan pada pengkajian, kita harus melakukan pengkajian secara umum dan tentunya kita harus melakukan fokus pengkajian. Dalam hal ini adalah fokus terhadap pemenuhan kebutuhan eliminasi bowel atau eliminasi fekal atau eliminasi BAB. Fokus pengkajian pada pemenuhan kebutuhan eliminasi BAB atau eliminasi fekal ini adalah kita perlu mengkaji status usus atau status bowel. Beberapa hal yang kita harus kaji terkait dengan status bowel diantaranya adalah bagaimana keteraturan buang air besarnya. Setiap orang bisa memiliki kebiasaan buang air besar yang berbeda-beda. Ada yang setiap hari sekali, ada yang setiap 2 kali sehari. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan dan tidak ada masalah, maka itu adalah hal yang normalnya. Lalu di sini kita perlu kaji bagaimana keteraturan buang air besarnya. Apakah masih sama seperti biasanya ataukah sudah berubah? Kemudian karakteristik dari fesesnya. Bagaimana karakteristik atau ciri-ciri fesesnya? Ada tidak ciri-ciri feses yang tidak normal? Kemudian kita perlu melakukan pemeriksaan tinja untuk melihat bagaimana konsistensinya, kemudian apakah ada darah atau tidak, dan lain-lain terkait dengan hal yang perlu dilakukan pada pemeriksaan tinja atau feses. Kemudian pada pengkajian fokus terhadap status usus atau bowel juga kita perlu mengkaji faktor yang dapat mempengaruhi fungsi usus dan pola normal buang air besar. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, diantaranya misalnya kita merawat pasien konstipasi, maka kita harus mencari apakah faktor penyebab konstipasinya. Apakah mungkin karena kurangnya asupan serat, atau mungkin karena kurangnya aktivitas atau immobility, atau mungkin karena faktor yang lain. Terkadang banyak orang berpikir bahwa tidak buang air besar setiap hari adalah tidak normal. Ya. Tetapi tadi yang Ibu sudah sampaikan, bahwa bisa jadi seseorang itu memiliki kebiasaan buang air besar dalam seharinya 2 kali, atau mungkin dia buang air besarnya justru setiap 2 atau 3 kali, setiap 2 hari sekali atau setiap 3 hari sekali baru buang air besar. Dan itu merupakan hal yang normal apabila itu sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi sebagian orang. Silakan Anda identifikasi diri sendiri, Anda termasuk kepada orang-orang yang memiliki keteraturan buang air besarnya, apakah setiap hari sekali, ataukah setiap hari 2 kali, atau mungkin 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Oke, baik, kita lanjut. Pengkajian terhadap status bowel yang pertama kita bisa lakukan dengan cara melakukan anamnesa atau wawancara. Beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan diantaranya adalah kita mengajukan pertanyaan terkait penentuan pola buang air besar yang biasa. Misalnya, Bapak, Ibu, bagaimana pola buang air besarnya yang sudah menjadi kebiasaan Bapak Ibu? Apakah sehari sekali, ataukah 2 hari sekali, ataukah yang seperti apa? Nah, gitu. Mohon untuk dijelaskan. Kemudian kita juga bisa mengajukan pertanyaan untuk mengkaji waktu buang air besar.
dan tindakan yang digunakan untuk melancarkan buang air besar. Misal, kebiasaan minum secangkir kopi, kebiasaan sarapan, atau kebiasaan menggunakan obat metamucil. Tanyakan juga tentang penggunaan enema atau pencahar, atau obat-obat supositoria yang bertujuan untuk melunakkan feses. Kemudian kaji juga perubahan karakteristik tinja, ya. Kaji juga adanya diare yang bergantian dan adanya sambelit ya. Jadi diare terus konstipasi gitu ya. Kemudian perubahan bentuk tinja, perubahan warna tinja, tinja yang teronggok di toilet atau yang berbau busuk. Kemudian tentukan kebiasaan makan dan asupan makanan yang biasa, apakah asupan makanan tersebut cukup serat dalam makanan ataukah apakah pasien minumnya cukup ya, atau apakah pasien minum cukup cairan, lalu berapa banyak latihan yang biasa dilakukan pasien ya. Ini beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan pada saat kita melakukan pengkajian status bowel dengan cara anamnesa atau wawancara. Kemudian kita juga bisa melakukan anamnesa dengan menggunakan pertanyaan, apakah pasien mengkonsumsi obat yang dapat menyebabkan konstipasi atau diare? Apakah pasien memiliki kelainan kronis yang menyebabkan konstipasi atau sambelit ya? Jadi nama lain konstipasi adalah sambelit atau diare. Lalu apakah pernah terpapar parasit atau cacing ya, terutama selama perjalanan? Lalu apakah diare terjadi setelah makan produk susu? Mungkin ini mengindikasikan intoleransi laktosa. Lalu apakah diare terjadi setelah makan gandum atau gluten lainnya? Mungkin ini juga bisa mengindikasikan intoleransi terhadap gluten. Lalu kita perlu juga melakukan wawancara dengan menggunakan pertanyaan, apakah pasien memiliki kepekaan terhadap makanan? Apakah makan makanan pedas menyebabkan ketidaknyamanan gas sehingga menimbulkan diare? Apakah inkontinensia disebabkan oleh kondisi neurologis? Mungkin karena stroke? Apakah pasien dengan inkontinensia bowel ini menerima program latihan khusus atau bowel training? Nah, kita perlu kaji. Lalu, selain anamnesa, kita bisa melakukan pengkajian dengan melakukan pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisik pada sistem pencernaan yang harus dilakukan pertama adalah inspeksi. Kemudian yang kedua, kita auskultasi. Ya, nggak bisa kita langsung perkusi dan palpasi, karena perkusi dan palpasi bisa meningkatkan peristaltik usus, sehingga pada saat kita auskultasi akan berubah. Maka, langkah kedua pada pemeriksaan fisik setelah inspeksi adalah auskultasi, baru perkusi dan palpasi. Pada saat inspeksi, kita bisa mengamati bentuk perut pasien, ya, pada saat pasien tidur terlentang. Kemudian auskultasi bising usus di keempat kuadran. Nah, semoga Anda sudah mudeng kuadran daripada sistem pencernaan itu ada berapa. Kalau berbicara kuadran ada 4. Kalau kita berbicara regio ada 9. Nah, usahakan auskultasi bising usus itu di 4 kuadran. Baik kuadran kanan bawah, kuadran kanan atas, maupun kuadran kiri atas dan kuadran kiri bawah. Lalu perkusi untuk mengetahui adanya udara atau gas yang berlebihan di usus. Palpasi dengan lembut apakah ada massa atau ada nyeri tekan di keempat kuadran tersebut. Contoh dalam penerapan kasus klinis, tempatkan pasien dalam posisi terlentang, lalu kita amati inspeksi, ya, observasi. Kemudian setelah itu auskultasi bising usus di 4 kuadran. Apabila kita jumpai tidak ada atau sedikit bising usus, ini menunjukkan adanya penurunan, maaf ini bukan penurunan ya, penurunan motilitas usus atau penurunan peristaltik usus dan pasien berpotensi untuk mengalami konstipasi. Atau bisa jadi menurunnya bising usus itu karena menandakan adanya penyumbatan usus yang abnormal.
Bising usus yang aktif ini dikaitkan dengan peningkatan motilitas yang terjadi setelah makan. Suara hiperaktif yang keras, ya, yang disebut dengan borborigmi, ini sering kita jumpai pada pasien diare. Jadi kalau pasien diare, mungkin Anda pernah mengalami diare ya, itu kan perutnya kurus gitu ya. Nah ini namanya suara hiperaktif yang keras yang disebut dengan borborigmi. Jadi kurus itu adalah borborigmi ya. Namanya borborigmi. Kemudian ketika mengalami distensi abdomen ya, perut menjadi lebih bulat ya, terlihat lebih bulat dan lebih kencang ya. Kemudian ketika kita melanjutkan pengkajian dengan perkusi, maka kita akan mendeteksi adanya sejumlah gas yang tidak normal, nada atau bunyi bunyi perkusi yang kita dengarkan itu seperti adanya nada berongga, seperti kita menabuh drum atau istilahnya adalah timpani. Itu. Lalu lakukan palpasi dengan lembut pada keempat kuadran, periksa adanya nyeri tekan. Rasa tidak nyaman ini bisa terjadi akibat akumulasi gas yang membuat peregangan pada usus. Kemudian proses keperawatan yang kedua adalah diagnosa keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan eliminasi fekal. Di antaranya diagnosa keperawatan yang bisa muncul adalah konstipasi. Konstipasi berhubungan dengan hipoaktif bowel, atau juga diagnosa diare berhubungan dengan intoleransi makanan, atau bisa juga inkontinensia bowel berhubungan dengan hilangnya kontrol terhadap sphincter anus, atau bisa juga nyeri akut berhubungan dengan distensi abdomen, atau bisa juga muncul diagnosa defisit perawatan diri terkait dengan toileting berhubungan dengan adanya gangguan pada tubuh. Kemudian gangguan body image ini berhubungan dengan adanya inkontinensia bowel, atau bisa juga muncul diagnosa keperawatan defisit pengetahuan berhubungan dengan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap konstipasi. Oke, yang berikutnya adalah perencanaan atau intervensi. Pada saat kita menyusun rencana intervensi, beberapa contoh hasil yang diharapkan diantaranya adalah konstipasi akan berkurang ya dengan setiap harinya 1 mili, kemudian episode diare berkurang dalam 3 hari, pasien akan meningkatkan kontrol usus dalam waktu 2 bulan setelah mulai program pelatihan ulang ya, pelatihan bowel training. Kemudian nyeri akibat distensi akan berkurang dalam 24 jam. Kemudian pasien akan menggunakan trapez di atas tempat tidur. Dan urinoir setelah masif. Misalnya tadi ya, tempat untuk buang air besar ketika pasiennya ini mengalami imobilisasi. Kemudian citra tubuh atau gambaran tubuh akan meningkat saat inkontinensia berkurang, lalu pasien akan mengidentifikasi makanan yang perlu untuk ditingkatkan asupannya ke dalam diet untuk meningkatkan serat selama shift perawat. Yang perlu kita perhatikan juga pada merencanakan tindakan, diantaranya adalah edukasi. Edukasi misalnya edukasi terhadap manfaat ambulasi, karena ambulasi ini bisa mengurangi risiko pneumonia, trombosis vena dalam, tekanan darah tinggi, cedera, dan juga konstipasi. Ya, jadi kita perlu melakukan edukasi. Selain edukasi tentang manfaat ambulasi, kita juga bisa melakukan edukasi terkait dengan manfaat
diet tinggi serat, ya, dan lain-lain edukasi yang terkait dengan bagaimana supaya masalah eliminasi fekal ini dapat terselesaikan. Kemudian implementasi diantaranya kita bisa membantu pasien yang tirah baring BAB dengan menggunakan B-spot atau toilet di samping tempat tidur atau komodo, ya. Kemudian kita bisa menjaga privasi pasien, kita bisa membantu pasien untuk mobilisasi, melatih pasien posisi duduk, ya. Ini supaya otot-otot perut dan gravitasi dapat membantu buang air besar. Kemudian menggunakan sarung tangan saat membantu pemenuhan kebutuhan buang air besar, mendorong dan memantau aktivitas pasien, asupan cairan yang cukup dan diet tinggi serat. Kemudian kita bisa juga ketika pasien mengalami konstipasi dengan melakukan pemberian enema. Kemudian bisa juga kita edukasi tentang manfaat ambulasi, makan makanan tinggi serat, dan juga kita bisa melakukan tindakan kolaborasi, yaitu pemberian obat anti konstipasi atau anti diare. Tahap yang terakhir pada proses keperawatan adalah evaluasi. Ya, pada saat kita melakukan evaluasi, tentunya kita harus mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan pada rencana intervensi. Contoh pernyataan evaluasi, ya, pasien bisa berjalan 1 mil sehari, pasien telah meningkatkan asupan cairan hingga 3.500 mili dan menghasilkan tinja setiap hari, pasien berpartisipasi dalam program latihan bowel, kemudian pasien dibantu toileting setiap 2 jam sekali, pasien melaporkan lebih sedikit rasa sakit dan distensi perut dibandingkan dengan kemarin. Pasien mampu menggunakan terapis untuk mengangkat diri ke B-spot, ya. Jadi bangun dari tempat tidur untuk buang air besar dengan B-spot. Pasien merasa lebih baik tentang diri karena regimen usus telah menghasilkan tinja selama 3 hari berturut-turut. Lalu pasien menyadari bahwa roti putih dan mie ini bisa berkontribusi terhadap terjadinya konstipasi karena makanan tersebut adalah makanan yang rendah serat. Oke, ini contoh nursing care plan, ya, pada pasien dengan konstipasi. Ini adalah skenario-nya, ya. Martina Swoboda, usia 64, mengalami fraktur pada panggul, ya, beberapa bulan yang lalu. Kemudian pada perbaikan panggulnya, dia mengalami kesulitan untuk berjalan. Ketika dia di rumah sakit, dia mengatakan bahwa kebiasaan pola buang air besarnya ini mengalami gangguan. Dia mengalami kesulitan konstipasi, ya, kesulitan untuk buang air besar, yaitu konstipasi sejak beberapa hari yang lalu. Kemudian dia juga menyampaikan dia setiap harinya tinggal bersama saudara perempuannya di rumah, fesesnya keras dan juga kering. Dia biasanya buang air besarnya itu setiap 3 hari sekali. Oke, dengan skenario kasus ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa diagnosa keperawatan yang muncul adalah bowel movement pattern change atau perubahan pola eliminasi buang air besar sejak dilakukan atau sejak sakitnya, ya, sejak hospitalization atau sejak di rumah sakit, atau konstipasi berhubungan dengan immobility, ya. Jadi diagnosa keperawatannya adalah konstipasi berhubungan dengan immobilisasi. Oke, ini adalah hasil pengkajiannya atau ditandai dengan data subjektifnya. Misalnya tadi pasien mengatakan kesulitan buang air besar, objektifnya kita bisa melihat data objektifnya adalah tinja
atau feses yang keras dan juga kering. Lalu ini rencana intervensinya, goal atau tujuannya, outcome-nya, diharapkan konstipasi akan menurun setelah dilakukan pengobatan selama 2 hari. Kemudian, kebiasaan buang air besarnya ini akan kembali lagi menjadi 2-3 kali dalam seminggu. Kemudian ini contoh nursing intervensinya, ya. Bagaimana sejarah atau pola eliminasinya setelah mengalami fraktur pada panggul, kemudian kaji diet, pola dietnya, dan kaji juga intik cairannya. Kemudian di sini ajarkan cara meningkatkan asupan makanan yang mengandung tinggi serat atau diet tinggi serat. Contohnya ada buah-buahan, sayur-sayuran, ya, kemudian biji-bijian, gitu. Kemudian tingkatkan asup intik cairan, misalnya dalam sehari minimal adalah 1.500 ml. Kemudian gunakan pelunak, ya, pelunak feses selama 1 minggu. Kemudian Insicorex, tingkatkan jalan dan kekuatan otot abdomen melalui latihan. Kemudian bekerja dengan keluarga, bagaimana di sini untuk supaya pasiennya mau latihan ambulasi gitu ya. Oke, ini silakan nanti dibaca rasionalnya apa atau pembenarannya apa, kenapa kita perlu mengkaji tentang pola eliminasinya gitu ya. Kemudian kenapa kita perlu mengkaji tentang diet dan intik cairan dan seterusnya. Tentunya di sini alasan-alasan inilah kenapa akhirnya disusun rencana intervensi demikian. Evaluasi, ini evaluasi beberapa hal yang pernyataan yang bisa digunakan untuk melakukan evaluasi. Sebagai contoh di sini, apakah pasien telah membaik untuk pola eliminasinya. Ini perlu dilakukan evaluasi, termasuk misalnya bagaimana apakah sudah mengkonsumsi ya makanan yang mengandung tinggi serat seperti oatmeal untuk breakfast, untuk sarapan, ya, kemudian sarapannya juga selain menggunakan oatmeal juga menggunakan buah-buah yang segar, ya, mengkonsumsi buah yang segar. Kemudian beberapa pertanyaan terkait dengan critical thinking kita yang harus kita perhatikan, yang harus dibiasakan. Di sini kita perlu mengkaji penyebab pasiennya mengalami permasalahan untuk jalan gitu ya. Bagaimana kita meningkatkan latihan sehingga kekuatan-kekuatan otot pada abdomen ini bisa meningkat dan kita perlu membantu tentang bagaimana mengeluarkan feses pada pasien yang konstipasi tersebut. Kemudian ketika si Mrs. Swoboda ini mengatakan bahwa dia itu kurang asupan cairannya, ya, dia lebih suka teh. Nah, maka di sini apa yang harus kita yakinkan terkait dengan perlunya peningkatan intik cairan. Nah, ini beberapa critical thinking yang harus kita perhatikan ya ketika kita menjumpai skenario atau pasien yang seperti kasusnya si Martina Swoboda ini. Oke, demikianlah penjelasan terkait dengan kebutuhan dasar eliminasi fekal. Ini adalah hal yang mendasar tentang eliminasi fekal. Nanti pada saat Anda masuk pada mata kuliah yang selanjutnya terkait dengan inti dari keperawatan, misalnya adalah keperawatan medikal bedah,
Tentunya masalah eliminasi fekal ini bisa terjadi pada pasien-pasien dengan gangguan sistem gastrointestinal. Oke, ini penting sekali untuk mendasari tahap selanjutnya. Oleh karenanya jangan lupa Anda senantiasa belajar. Dan jangan puas mendapatkan materi dari saya, Anda bisa membaca dari sumber-sumber lain untuk memperkaya hasanah pengetahuan Anda tentang eliminasi fekal atau tentang kebutuhan dasar eliminasi fekal. Demikian dari saya untuk pembahasan kebutuhan dasar eliminasi fekal. Semoga bermanfaat, bisa dipahami dengan baik. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.